koordinator rumah BUMN PTBA, kemudian ada Pak Edo dari Bank Sumsel, ada dari Kadin dan Perindak, kemudian PAMA, ada dari Disnaker, kemudian dari Karang Taruna. Jadi kita mempunyai tujuan untuk bagaimana pengrajin-pengrajin di Desa Kayu Ara ini bisa membuat inovasi dan memaksimalkan potensi yang ada di desa ini. Jadi kita fokus untuk menciptakan motif-motif baru. Ini salah satunya adalah motif Baraje. Ini memang adalah ciri khas dari Muara Enim. Artinya ke depan kita akan membuat inovasi dengan menciptakan motif-motif baru. Kemudian kita akan membuat pewarnaan benang. Kalau yang ini kita gunakan benang sintetis. Nah, kita akan membuat inovasi menggunakan pewarna alam, itu menggunakan daun-daun seperti yang sudah dilaksanakan oleh Siba, itu menggunakan daun jambu, daun mangga, daun secang dan lain-lain, karena kita harus mengikuti perkembangan. Karena konsumen sekarang banyak beralih ke alami warna. Iya, berkelanjutan, dan ini juga berkelanjutan. Jadi kita harapan kita bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah daripada komunitas pengusaha untuk membantu UMKM yang ada di desa-desa di Muara Enim. Dan tentu saja kita bukan hanya membina. Setelah dibina kita akan memberi bantuan alat, kemudian bantuan modal. Setelah itu hasilnya pun itu akan kita bantu pemasaran. Insya Allah kalau kita menggali semua potensi-potensi yang ada di desa, minimal one product one village, satu desa satu produk unggulan, masyarakat Muara Enim akan sejahtera, membara, itu insya Allah akan tercapai. Oke. Kemudian tambahan sedikit Bu terkait potensi wisata. Potensi wisata tadi kita sudah menuju ke desa Kayu Ara ini menggunakan speedboat, speedboat ya, kapal-kapal kecil. Jadi saya melihat ini ada peluang dan potensi di desa ini untuk kita kembangkan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata. Ini dengan sumber daya alam yang ada, dengan kekayaan alam, ini air, artinya potensi ini bisa kita maksimalkan. Tentu saja ini menjadi PR bagi pemerintah setempat, Pak Kades dan Pak Camat untuk berbenah, mengajak seluruh masyarakat untuk merapikan. Kalau kita buat di sini sebagai kampung songket, ini akan sangat menarik, apalagi dengan motif-motif yang unik. Tadi kita lihat ada telur bebek, di sini penghasil UMKM yang lain, ada kerupuk, ada ikan asin. Kalau kita buat sebulan sekali, misalnya kayak floating market itu, di sini banyak kapal-kapal. Masyarakat ini butuh hiburan, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi, kita cukup di Muara Enim. Yakin ini bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata kita. Nah, bagaimana Bu tindak lanjut ke depannya nanti, baik itu promosi dan bersama pemberdayaan pemuda-pemuda Karang Taruna? Ya, jadi makanya saya bilang tadi bahwa pelatihan ini bukan hanya kita menggolkan satu tujuan, tapi kita berkolaborasi. Dengan kita melibatkan anak-anak muda, kita akan menciptakan wirausaha muda. Ini akan menekan daripada angka pengangguran, menekan angka kemiskinan. Nah, tentu saja setelah dibina, kemudian kita beri bantuan modal. Kalau sudah menghasilkan, ini akan menjadi suatu PR bagi kita bersama, bagaimana agar produk ini bisa berkesinambungan, bisa berlanjut, dan UMKM yang ada ini terjamin bahwa produk mereka ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu saja kita akan membantu pemasaran selain dari pusat oleh-oleh yang di Kabupaten Muara Enim. Kita juga akan mengadakan event-event tingkat provinsi berupa festival-festival. Saya yakin kalau banyak kabupaten, tamu-tamu dari luar kunjungan ke Muara Enim, baliknya pasti mereka akan membutuhkan oleh-oleh. Nah, pasti mereka akan mencari. Nah, dan kemudian produk-produk seperti ini kan motif khas Muara Enim. Kita akan membuat haki.
Jadi hak paten ya, hak cipta, bahwa ini memang punya Muara Enim. Jadi tidak bisa dari kabupaten lain untuk mengklaim ini punya mereka. Jadi setiap inovasi yang ada di kita, baik ini songket, batik, kita tindak lanjuti dengan haki. Baiklah, untuk ini Bapak Iwan Kurniawan selaku Kamar Dagang Industri Indonesia Kabupaten Muara Enim, apakah kedepannya mempunyai strategi untuk pemasaran dan promosi kerajinan songket ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pelatihan ini adalah konsep hilirisasi, artinya dari hulu ke hilir. Artinya inilah yang dikatakan Ibu Wakil Bupati tadi, ini harus diintegrasi dari hulu ke hilir. Output besarnya ada pemasaran. Dalam hal ini Kamar Dagang Industri akan membantu memasarkan karena ini mengandung nilai estetika, budaya dan seni ke ke kadin-kadin yang ada di Jakarta, terutama di lintas-lintas kantor perwakilan negara sahabat di Jakarta. Mungkin nanti tidak lanjutnya mungkin kita berkoordinasi dengan pihak yang terkait, pemerintah daerah, bank-bank, terus stakeholder yang berkepentingan. Terima kasih. Oke, itu saja. Sebagai elemen pemuda selalu mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati, yaitu menciptakan seluruh 10.000 pemuda wira swasta. Salah satunya untuk kerajinan songket. Kita sangat mensupport Karang Taruna yang ada di desa, yang ada di Kecamatan Maroblida, khususnya di Desa Gayar Batu, untuk ikut melaksanakan pelatihan songket. Dan kedepannya berharap songket ini menjadi ciri khas dari Desa Maroblida.